Pemirsa, orang tua Ang Bin Rishi yakni Yulia Wirawati dan Tommy Rishi dikabarkan tengah berseteru. Kemarin ibu mertua Adli Fairuz tersebut mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan kepolisian terhadap mantan suaminya Tommy Rishi. Yulia melaporkan Tommy, ayah Ang Bin, terkait kasus dugaan mafia tanah. Pagi hari ini kami datang ke sini ke SPKT Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi tentang dugaan pemalsuan atau memalsu akte otentik dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, yaitu diduga melanggar pasal 263, junto 264, junto 266 KUH pidana, junto pasal 5556, yang mana pelakunya diduga berinisial TR bersama dengan orang-orangnya, bersama-sama dengan notaris dan atau PPAT. Kemudian mereka juga menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik berupa putusan pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan cara mengajukan gugatan ke alamat yang tidak pernah tergugat ada di situ. Kemudian dalam waktu 1 bulan diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang pada pokoknya putusan itu menjadi perstek, seolah-olah tergugat ini tidak diketahui alamatnya, padahal tergugat ini dari dulu sampai sekarang alamatnya jelas sesuai KTP-nya dan atau sesuai kartu keluarganya. Kalau saya kan ya sebagai Saksi dan saya orang awam yang mencari keadilan. Keadilan ya mau yang sebenar-benarnya aja gitu loh. Apa sih ini kejadian ini kok bisa begini? Kalau saya kan orang awam, saya nggak paham gitu loh. Makanya saya konsultasi sama abang. Bang, ini kok terjadi sama saya gitu loh. Saya mencari keadilan ya. Saya pikir momennya pas lah saat ini saya ketemu abang. Udah cukup lama juga saya mencari keadilan ini. Saat ini mungkin saya bisa terima kasih juga dibantu sama Bang Kamarudin. Sebetulnya saya ngalamin ini di 2013. Saya berharap ini bisa selesai secara kekeluargaan. Kita kan lebih baik selesai baik-baik ya. Tapi ternyata saya mengalami jalan buntu. Sudah, saya konsultasi sama abang. Ya, dalam laporannya Tommy diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan akte. Tommy diduga membuat surat kuasa jual yang diduga isinya palsu. Surat kuasa jual yang dibuat Tommy tersebut berkaitan dengan 2 aset properti berupa rumah milik Yulia yang bernilai total 160 miliar rupiah. Kemudian yang menjadi korban adalah klien saya, Ibu Yulia dan kakaknya Maria, sebesar 160 miliar rupiah, karena dengan akte-akte otentik ini yang diduga palsu ini, mereka mengalihkan 2 unit rumah di wilayah Jakarta Selatan, satu senilai kurang lebih 100 miliar, satu lagi 60 miliar. Dan Ibu Maria ini tidak kenal dengan orang yang membuat akte jual beli maupun surat kuasa jual dari ibu ini kepada si pembelinya. Sesuatu sertifikat itu tidak mungkin pindah tangan tanpa saya pemiliknya memberi kuasa kepada atau menjual kepada seseorang. Saya kan nggak merasa menjual, nggak memberi surat kuasa, tiba-tiba sertifikat saya beralih. Ya saya kaget, kalau secara awamnya kan nggak mungkin bisa, ya kan? Coba deh kalian berpikir, bisa nggak tanpa saya tahu? Kan nggak bisa kan? Betapa berbahayanya sekarang ini di Indonesia ini, dan begitu mudahnya dilakukan kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu kita mengajak rekan-rekan wartawan atau jurnalis untuk memperbaiki negara ini, karena sudah begitu rusak hukum kita itu dibikin. Bagaimana para mafia-mafia dan bandit-bandit ini atau khususnya mafia tanah ini bisa berkeliaran di berbagai lembaga negara dan berani melakukan perbuatan ini, seolah-olah negara kita ini sekarang negara tak bertuan. Itulah kira-kira intinya.
Yulia sendiri selama ini mengaku tidak pernah membuat surat kuasa disaksikan notaris. Mantan suaminya tersebut juga diduga membuat akta jual beli palsu, yang notabene Yulia tidak pernah menandatangani surat tersebut. Si TR ini mantannya ibu ini, tetapi perbuatannya itu yang kita laporkan. Perbuatannya yaitu memalsu atau membuat akte otentik palsu dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sehingga mereka kehilangan 2 unit rumah senilai kurang lebih 160 miliar. Segala sesuatu yang jadi milik saya tidak akan bisa pindah tangan tanpa izin saya. Itu aja kan. Nah ini kan karena ada oknum-oknum mafia tanah ini yang bermain kan. Tommy juga diduga berupaya melegitimasi tindakannya tersebut dengan memalsukan gugatan untuk Yulia. Yulia sendiri tak tahu menahu dirinya digugat oleh mantan suaminya. Secara paksa dan dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga lainnya. Artinya sudah terpenuhi juga pasal selain pemalsuan, pasal 385, yaitu membebani dengan kredit beban dan atau mengalihkan objek milik daripada ibu ini kepada orang lain. Tim kuasa hukum Yulia pun mengklaim sudah punya cukup bukti untuk Tommy. Yulia juga mengungkap dugaan tindakan tersebut dilakukan Tommy sejak tahun 2013. Saat ini rumah yang tengah menjadi awal keributan tersebut sudah tidak ditempati Yulia sejak tahun 2021 lantaran sudah diambil pihak ketiga dari prosesi jual rumah. Si pelaku pemalsuan ini juga saya investigasi bahwa dia juga ada melakukan pemalsuan lain dan melibatkan pemalsuan untuk 15 perusahaan, tetapi itu dalam perkara berbeda dan korban-korbannya juga sudah mengadu kepada saya. Nah, jadi oleh karena itu mari kita perbaiki negara kita ini supaya tidak ada lagi pemalsuan-pemalsuan. Dan saya dengar si pemalsu ini orang-orang di belakangnya orang-orang kuat, selevel bintang 4. Kemudian juga bermain di lingkaran kementerian-kementerian. Jadi ini mafia atau mafia peradilan, mafia tanah dan sebagainya yang dilindungi oleh oknum-oknum, lalu saya sebutnya oknum-oknum pemerintah. Sementara itu, musisi Kevin Aprilio juga mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan putra sulung Adi MS dan Memes tersebut guna memberikan penjelasan terkait namanya yang belakangan terseret dalam kasus investasi bodong robot trading Net89. Didampingi kuasa hukumnya, Kevin berinisiatif mendatangi pihak kepolisian lebih dahulu untuk diperiksa lebih dahulu daripada menunggu panggilan dan memberikan penjelasan terkait keterlibatannya. Jadi menindaklanjuti preskon yang waktu itu terkait dengan masalah klarifikasi keterlibatan Kevin di isu robot trading Net89, mendahului penyidik memanggil Kevin dengan inisiatif sendiri, berkomunikasi langsung dengan penyidik karena bagi Kevin memberikan keterangan lebih cepat itu lebih baik, ya, karena memang Kevin tidak terlibat seperti apa yang diberitakan, ya, dia dilaporkan itu tadi baru saja pas di tengah-tengah proses pemeriksaan pengacara paguyuban Net89 WA saya, dia bilang, "Bang, itu mungkin ada salah penulisan berita, kami nggak pernah atau belum melaporkan Kevin, ya, jadi mungkin ada salah tulis teman-teman media, Kevin nggak dilaporkan." Bahkan dia mengatakan bahwa dia paham Kevin juga korban dalam masalah ini. Orang tua sih awalnya kaget beritanya gitu, tapi pas saya jelasin begini, oh mereka santai karena mereka tahu saya nggak melakukan itu. Saya nggak ibaratnya saya juga nggak terima uang gitu loh di sini, jadi ya mereka ngerti aman. Sebenarnya kalau dibilang pembelajaran, sangat pembelajaran, tapi dibilang apakah saya bodoh, sebenarnya di sini ada konon katanya ada 100.000 member lebih. Nah itu kan apakah semuanya bodoh, kan nggak juga. Jadi ini memang ya bisa dibilang the greatest scam lah yang pernah terjadi di salah satu ya, maksudnya yang pernah terjadi di negara ini juga. Bahkan ini kalau dibikinin serial Netflix atau serial streaming gitu kan laku juga kali ya untuk ini orang nih yang melakukan. Ya, diketahui sebelumnya Kevin memang pernah memberikan testimoni atau mempromosikan robot trading platform Net89 tersebut melalui media sosial.
Kenapa dikatakan Kevin juga adalah korban? Karena Kevin juga adalah member. Hanya saja member yang tidak mencari downline. Dia hanya mengikuti atau member di bisnis ini karena diajak oleh temannya. Diajak oleh temannya dan juga dia deposit seperti layaknya orang-orang yang masuk ke dalam bisnis ini. Dan beberapa lama setelah dia deposit, ada yang namanya Zoom meeting, ya, Zoom meeting peserta atau member. Kebetulan di sesi terakhir upline-nya meminta Kevin untuk memberikan testimoni, itu yang kemarin kita bahas. Memberikan testimoni tentang alasan-alasan kenapa Kevin juga bergabung di bisnis ini. Nah, tentu yang dijelaskan oleh Kevin kenapa dia ikut bergabung di bisnis ini adalah seperti apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh upline-nya. Salah satunya seperti yang kami sampaikan pada waktu itu adalah bahwa bisnis ini sudah memiliki legalitas dan seterusnya, ya. Hanya saja tadi setelah kita berbincang-bincang dengan pihak penyidik dalam proses BAB tadi itu, Kevin baru tahu bahwa ada beberapa tingkatan legalitas yang harusnya dimiliki oleh perusahaan yang bisnisnya trading langsung. Saya sih iseng-iseng aja sebenarnya, nggak ada motif mau gimana, mau cepet kaya gitu, nggak. Maksudnya emang karena mau bantu teman saya yang tadi saya bilang. Dan kan saya lihat udah running dari 2017 katanya ya. Jadi saat itu udah 4 tahun gitu loh. Jadi ibarat saya juga bukan orang yang awal banget. Ini 4 tahun saya ikut, cuman ngerasain untung 2-3 bulan, berapa bulan. Tiba-tiba dia scam lah istilahnya. Jadi ya jujur ya, ibarat saya korban juga lah. Ibarat kalau ternyata ini memang skema Ponzi, ya saya paling bawahnya nih kayaknya. Tapi ya kebetulan ya mungkin karena saya punya saya cukup punya nama gitu, jadi mungkin terkesan saya mempromosikan, padahal saya cuma lagi beri testimoni. Itu pun saya nggak dibayar pula, saya bantu teman saya, niatnya cuma bantu teman saya aja karena saya pikir legalitasnya lengkap, ternyata enggak. Ya udah, sesimpel itu aja sih sebenarnya. Tak hanya Kevin Aprilio, nama Mario Teguh juga ikut terseret dalam kasus robot trading usai diduga ikut mempromosikan robot trading platform Net89. Didampingi kuasa hukumnya Elsa Syarif menegaskan kliennya tak menerima uang sedikit pun dari Net89. Pada saat itu, di dalam pemberian itu tidak ada, oh kalian harus ke sini, usaha ini bagus, terus transaksi. Begitu pada saat memberikan penjelasan, dapat lakukan transaksi, Pak Mario dapat. Oh itu nggak pernah, cuma hanya sekedar kayak kuliah aja deh, kayak memberi kuliah, kayak pemberi pencerahan. Jadi nggak ada fee, tidak ada kondisi apa bagi hasil pun tidak ada. Jadi saya tegaskan, Pak Mario Teguh, klien saya ini bukan member, bukan leaders Billion Groups, apalagi sebagai pemilik, di mana sejak berakhirnya Mario Teguh sebagai konsultan tidak lagi ada hubungan apapun dengan Billion Group. Jadi hanya 8 bulan, apalagi tidak pernah menerima uang dari member Net89. Kami baru kembali dari luar negeri, itu sebabnya kami agak lambat. Sebenarnya kami ingin segera, tapi Bu Elsa meminta kami konsultasi dulu segera setelah kembali dari luar negeri. Terima kasih. Dan mudah-mudahan masalah teman-teman segera selesai di masa yang tidak mudah bagi banyak orang, dan apapun yang tidak lazim, menarik perhatian atau bisa membebankan, mengalihkan beban kita ke orang lain, itu dilakukan oleh banyak orang. Jadi kita seperti tadi yang saya katakan, apa kerugiannya, ya pasti perasaan tidak nyaman. Tetapi kalau kita hidup ini kan tidak boleh protes dengan yang sudah terjadi, karena yang terjadi itu sudah diketahui oleh Tuhan dan diizinkan terjadi. Nanti kalau kita tolak, kita nggak ridho, padahal kita mengharapkan ridhonya Tuhan, kan bolak-balik begitu. Jadi mau sedih, mau curiga, mau apa, ini kan semua perilaku yang seperti tidak ikhlas dengan yang terjadi. Nah, jadi kalau itu sudah terjadi, perlu diingat bahwa kebaikan rezeki kita akan ditentukan oleh kebaikan pribadi kita. Nah, jangan sampai cara-cara kita mendapatkan uang kita kembali semakin memperoleh kita. Dan mudah-mudahan uang rekan-rekan ini bisa segera withdraw kembali. Mudah-mudahan.
Tak hanya itu, melalui preskon media, tim kuasa hukum Mario menegaskan, Mario Teguh hanya sebatas melakukan edukasi terkait bisnis dan tak ada hubungan hukum dengan Net 89. Kita harapkan nggak ada panggilan karena nggak ada aliran dana apapun kepada klien saya.